Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap mencuci tangan dan berjaga jarak. Dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Baiklah anak-anak, karena kita hari ini sudah memasuki pertemuan kelima, maka hari ini kita akan menganalisis sebuah teks prosedur kompleks. Teks yang pertama yaitu cara membuat jus mangga. Bahan-bahannya yang terdiri dari buah mangga segar dipotong dadu, susu kental manis, blender, es batu, dan gelas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan blender terlebih dahulu. Pastikan Anda mencolok kabelnya ke stop kontak. Dan yang kedua, masukkan bahan-bahan yang tersedia seperti buah mangga, susu kental manis, air, dan es batu. Dan yang ketiga, tekan tombol on pada blender. Dan yang keempat, setelah semuanya sudah tercampur dengan halus dan merata, matikan blender tersebut dengan menekan tombol off. Yang kelima, lalu tuangkan pada gelas saji yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, jus mangga yang segar siap untuk dinikmati. Nah, itu tadi contoh teks prosedur kompleks. Maka selanjutnya kita akan menganalisis sebuah teks prosedur kompleks yang berdasarkan dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama dapat kita lihat dari segi struktur, di mana segi struktur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tujuan, di mana tujuan di sini disebutkan apa tujuan membuat jus mangga. Dan yang kedua ada bahan. Bahannya itu adalah buah mangga, susu kental manis, blender, es batu, dan gelas. Dan yang ketiga ada langkah-langkah, di mana cara membuat jus mangga itu memiliki 6 langkah. Dan yang terakhir penutup. Di dalam membuat jus mangga itu ada bagian penutup yang disebutkan jus mangga yang segar dan sehat siap untuk dinikmati. Selanjutnya dari segi kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata kerja imperatif. Contohnya, pastikan, masukkan, tekan tombol, matikan, dan tuangkan. Dan yang kedua itu ada kata konjungsi. Contohnya, setelah dan lalu. Selanjutnya yang ketiga, gambaran benda atau alat. Contohnya, setelah semua tercampur dengan halus dan merata, matikan blender tersebut dengan menekan tombol off. Di situ yang disebutkan sebagai gambaran benda atau alat adalah blender. Adapun contoh selanjutnya yaitu cara membuat bakwan jagung. Adapun bahan-bahannya yang pertama, jagung manis 4 buah, tepung terigu 4 sendok makan, bawang merah 2 butir, bawang putih 4 butir. Kemiri 1 butir, telur ayam 1 butir, garam secukupnya, daun bawang dan daun seledri. Berikut langkah-langkah membuat bakwan jagung. Yang pertama, kupas jagung dan sisir potong butir jagung menjadi kecil-kecil. Dan yang kedua, haluskan bumbu hingga halus sempurna. Yang ketiga, campurkan antara jagung yang sudah dipotong kecil-kecil dan bumbu yang sudah dihaluskan. Yang keempat, jangan lupa masukkan seledri dan daun bawangnya. Yang kelima, masukkan telur ke dalam adonan, kemudian aduk hingga merata. Yang keenam, siapkan wajan yang telah diberi minyak goreng dan panaskan di atas kompor dengan api skala kecil agar dapat matang sempurna. Dan yang ketujuh, setelah berwarna kuning dan dirasa sudah matang, angkat dan tiriskan. Terakhir, bakwan jagung buatan sendiri siap untuk disantap. Berikut analisis cara membuat bakwan jagung. Dari segi struktur, yang pertama ada tujuan. Di sini disebutkan apa tujuan kita membuat bakwan jagung. Dan yang kedua, bahan-bahan. Di sini disebutkan ada jagung manis, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, kemiri, telur ayam, garam, dan daun bawang dan daun seledri.
Dan yang ketiga, langkah-langkah. Di sini sebutkan apa saja langkah-langkah membuat bakwan jagung. Dan yang terakhir itu ada penutup. Di sini dikatakan bakwan jagung buatan sendiri siap untuk disantap. Selanjutnya, jika dari kaidah kebahasaannya. Yang pertama, kata kerja imperatif. Contohnya, haluskan, campurkan, masukkan, siapkan, panaskan, dan tiriskan. Dan yang kedua, konjungsi. Selanjutnya, kemudian, lalu, setelah. Baiklah, sekian untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mempelajari materi yang sudah Ibu ajarkan. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa di rumah untuk tetap memperbanyak membaca buku supaya wawasan kalian bisa bertambah. Terima kasih untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat.